Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud Profesor Muhammad Mahfud MD, selaku PLT Menkominfo. Yang saya hormati Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Pak Direktur Pemberdayaan Informatika Dijen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Boni Pujianto. Yang saya hormati para pejabat utama Mabes TNI, Pangkop Kapilhan II, para tamu undangan, seluruh perwira, bintara, dan tamtama pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Hadirin sekalian yang saya hormati, tantangan di dunia digital semakin besar dan semakin berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Konten-konten negatif terus bermunculan di tengah masyarakat. Demikian pula kejahatan di ruang digital juga semakin meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian online, eksploitasi seksual pada anak, prostitusi online, perundungan cyber, ujaran kebencian dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai anggota TNI merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk terus memerangi konten negatif. Kita harus membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif, konten yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk bisa berperan lebih, tentunya kita harus memiliki kecakapan digital agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik dan menyejukkan. Untuk itulah saya sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan literasi digital di lingkungan TNI. TNI ya saat ini juga semua saya yakin para prajurit TNI dan keluarganya memiliki HP, di mana penggunaannya tentunya perlu kita atur karena sampai saat ini kita belum memahami secara menyeluruh bagaimana penggunaan digital ini secara positif, karena baru kegiatan-kegiatan yang kita sosialisasikan yang tentunya belum sampai menyeluruh seperti hari ini yang nantinya akan disampaikan seluruh bagaimana penggunaan digital ini untuk kegiatan yang konten positif, sehingga hampir semuanya prajurit ini sering menggunakan digital ini langsung untuk moto semuanya. Jadi seolah-olah di TNI ini sudah tidak ada lagi rahasia. Ya, padahal kita tahu bahwa tentara dimanapun, angkatan bersenjata dimanapun, pasti akan menganut ada prinsip atau asas kerahasiaan yang semuanya sebenarnya tidak harus dibuka. Ya, ada konten-konten tertentu, birokrasi tertentu yang dibuka, namun juga ada hal tertentu yang sifatnya rahasia yang juga tidak bisa dibuka di publik. Nah, inilah nantinya mungkin akan menjadi pemahaman pada kita bersama untuk prajurit TNI yang nantinya akan disampaikan mana-mana konten positif yang bisa untuk mengangkat tentunya citra positif TNI ataupun untuk keperluan yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat, dan juga mana saja konten-konten yang sebenarnya tidak harus dibuka di masyarakat karena memang ada faktor kerahasiaan. Literasi digital adalah kerja besar yang memerlukan sinergi semua pihak. Kegiatan ini merupakan program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2021. Beliau menyampaikan bahwa segenap komponen bangsa harus mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital guna menjaga daya saing bangsa, seperti yang tadi sudah disampaikan. Sebagai prajurit TNI yang merupakan alat negara dan bagian dari komponen bangsa, kita wajib mendukung program pemerintah tersebut dan mengambil peran dalam kegiatan literasi digital. Kita harus menjadi perekat bangsa di dunia maya, dan saya berharap akan semakin banyak prajurit TNI yang semakin bijak dan cakap dalam dunia digital. Kegiatan literasi digital kali ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya terkait 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama adalah etika digital,
Kemudian yang kedua budaya digital, ketiga keterampilan digital, dan yang keempat adalah keamanan digital. Nah, tadi yang mungkin saya sampaikan bahwa TNI juga perlu adanya kerahasiaan yang untuk keamanan, keamanan dan kerahasiaan sendiri. Saya berharap kegiatan literasi digital ini akan mampu meningkatkan kemampuan para prajurit dan ASN TNI dalam bersinggungan dengan dunia digital. Kedepan saya berharap tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, tidak ada lagi prajurit TNI yang menyebarkan hoax, tidak ada lagi prajurit TNI yang membocorkan rahasia negara, dan tidak ada lagi prajurit TNI yang menyebarkan konten yang bertentangan dengan tugas TNI sebagai pemersatu bangsa yang tadi saya sampaikan. Potensi ancaman digital bagi bangsa saat ini adalah pemilihan umum serentak tahun 2024. Dunia maya akan menjadi ajang kampanye yang bisa memicu polarisasi dan perpecahan bangsa. Untuk itu mari kita tingkatkan kemampuan literasi digital kita dan mari kita ikut meredam gejolak pemilu melalui upaya nyata. Gunakan kemampuan kita untuk membanjiri dunia digital dengan informasi yang positif dan membangun selama tahapan pemilu berlangsung. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menko Polhukam selaku PLT Menkominfo beserta jajaran serta seluruh pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini. Pada seluruh personel TNI yang terlibat dalam kegiatan literasi digital ini, saya perintahkan untuk disimak baik-baik materi yang akan disampaikan. Saya yakin materi tersebut akan menambah pengetahuan dan kemampuan kita dalam berinteraksi di dunia digital, sehingga nantinya akan dapat menjadi prajurit TNI yang melek digital guna mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh. Demikian sambutan saya. Mari sebagai insan yang beriman, kita senantiasa mohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam meneruskan langkah serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, Bapak Laksamana TNI Yudo Margono, Kasum TNI Bapak Bambang Ismawan, kemudian Aster Panglima TNI, Maijen TNI Muhammad Syafi'i Kasno, Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Bapak Samuel Aprijane Pangerapan, kemudian ada Bapak Kabais Letnan Jenderal Rudianto dan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko, Bapak Kababinkum TNI Laksdia TNI Kresnung Buntoro, dan Pangko Ilhan Dua Markal Madya Andiaman Martono, dan hadirin sekalian. Sekalian, dalam waktu yang terbatas untuk sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Saudara, ada istilah-istilah yang mendominasi kita setiap dekade. Kita mulai dari dekade 80-an dan 90-an, itu ada isu globalisasi. Ya, isi globalisasi, waktu itu kita dengar globalisasi gitu. Apa isi globalisasi itu? Perkembangan dunia yang menuntut hampir setiap negara untuk melakukan demokratisasi dan perlindungan HAM. Itu dulu isunya, harus setiap negara tidak demokratis akan runtuh, akan hancur, akan diganti, akan digusur oleh rakyatnya, pun negara-negara yang melanggar HAM. Lalu isu pada waktu itu adalah pelestarian alam dan lingkungan hidup. Lalu isu pasar bebas atau tema pasar bebas itu yang mengikuti globalisasi. Lalu sudah mulai pada saat itu masifikasi teknologi informasi. Semua isu yang berkembang di era globalisasi itu diperkuat, diperluas dengan masifikasi teknologi informasi. Sesudah itu sejak tahun 2020
sejak tahun 2000 ada isu milenial, MDGs dan SDGs. Apa itu? Pembangunan inklusif sedunia yang harus diikuti oleh semua negara. Pertama, MDGs itu Millennium Development Goals, itu memprogramkan 8 program yang harus diikuti oleh negara-negara di dunia, bukan hanya Indonesia. Lalu SDGs itu dimulai tahun 2015. Sesudah MDGs berlangsung periode pertama, dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals, itu ada 17 program di dunia ini yang harus dilakukan oleh negara-negara berikutnya. Nah, saudara, ada kemudian yang sekarang ini industri 4.0 dan cepat sekali 4.0, lalu sekarang sudah masuk lagi ke 5.0, masyarakat industri keempat dan kelima. Nah, ini yang kita bicarakan ini industri 4.0 dan 5.0 itu karena di sini sudah didominasi kehidupan masyarakat dunia itu oleh digital. Hampir tidak ada negara yang ingin maju yang tidak ikut dalam arus perkembangan dan teknologi informasi melalui digital. Sehingga malah muncul sekarang istilah itu digital dictatorship. Kita itu dikendalikan oleh digital, dunia digital, diktator. Apa yang dikatakan digital, kita ke sana. Terkadang kita pun disesatkan oleh digital itu karena apa? Karena banyak sekali misalnya hoax, tapi juga ada perubahan-perubahan yang serba cepat yang disebut disrupsi. Orang sekarang mau makan tengah malam atau mau makan apa, ya pesan aja saya perlu segini, oke kirim uangnya ke sini, sebentar datang, gitu. Cepat sekali, sehingga ini juga berimpact pada perusahaan-perusahaan besar dan kemudian muncul artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini di era sekarang ini, saudara, seperti sering dikampanye oleh Bapak Presiden, juga yang kita hadapi sekarang ini adalah misalnya bencana alam. Bencana alam seperti COVID, letusan gunung, tsunami dan sebagainya, gitu. Itu juga harus menjadi perhatian kita, dan konfigurasi geopolitik. Terkadang kita ini juga terpengaruh oleh kehidupan perang antara Rusia, Ukraina, persaingan antara Amerika, Cina, situasi panas di Palestina dan Israel di jalur Gaza. Ini semuanya juga mengganggu kita, dan kita harus paham geopolitik ini juga mengganggu atau menyentuh atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perkembangan itu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya kemudian literasi digital itu menjadi penting. Itu sebabnya menjadi penting bagi kita kalau ingin bisa maju negara ini mengimbangi perkembangan dunia yang lain. Nah, pemenuhan literasi digital di Indonesia itu sangat rendah atau rendah lah. Coba ini ada catatan atau laporan dari Institute for Management Development atau IMD dalam World Digital Competitiveness Ranking, di mana Indonesia itu ada di urutan ke-51 saja dari 63 negara. Literasi itu artinya faham caranya, faham bahwa itu tipuan, faham bahwa itu benar, faham bahwa itu tidak boleh itu namanya literasi digital. Tapi kalau cuma pakai pakai internet oke, tapi tidak paham, dia tidak melek dengan digital, bisa saja, apalagi pengguna email gitu, itu ya banyak banget, tapi
Kalau kita lihat dari hasil penelitian itu yang literate itu sedikit, masih rendah. Memang ada kenaikan literasi digital berdasar survei dari indeks literasi digital yang dirilis oleh Kemenkominfo pada tahun 2023 ini. Catatannya begini. Tahun 2020 dari skala 1 sampai 5 indeks kita itu ada di 3,46. Tahun 2021 naik sedikit menjadi 3,49. Dan tahun 2022 kemarin naik hanya 3,54. Naiknya sedikit-sedikit. Sehingga dari skala 1 sampai 5 ini kita masih masuk dalam kategori sedang saja. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, kita jauh. Masih rata-ratanya negara-negara ASEAN itu 70. Nah saudara, karena literasi digital itu sangat diperlukan, maka Presiden itu berpesan kepada kita dalam pidato visi Indonesia. Presiden menekankan bahwa pada masa pemerintahan kedua, pembangunan SDM akan menjadi salah satu visi utama. Dan peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei tahun 2021 itu adalah arahan yang diberikan kepada kita oleh Presiden. Perkembangan di era digital menimbulkan jenis-jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai oleh TNI di dalam melaksanakan tugas. Utamanya dalam melaksanakan pertahanan negara guna mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer, dari ancaman dunia luar. Karena ini, ada ancaman itu bentuknya yang sering ini dipresentasikan oleh Kepala BSSN, Pak Hinsa Siburian. Satu ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan NKRI pertama adalah serangan cyber. Serangan cyber dapat mencakup serangan DDoS, ya, distributed denial of service, pencurian data yang kemarin baru diributkan itu, dan sabotase sistem. Kemudian propaganda yang mengancam keamanan nasional kita. Di era digital, penggunaan propaganda yang akan mengancam keamanan nasional melalui medsos dan platform digital lainnya menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, terhadap keutuhan bangsa. Saudara, ada juga cyber teroris, di mana teknologi digital telah memberikan alat baru bagi kelompok teroris untuk melancarkan serangan dan merekrut anggota baru untuk merencanakan serangan. Pengiriman uang juga untuk teroris melalui ini. Itu di PPATK itu banyak sekali kasus. Saya kebetulan ketua tim TPPU. Jadi saya lihat berapa banyak yang mencurigakan bahwa ini untuk terorisme. Kemudian ada state sponsored cyber attack, ya, serangan cyber yang disponsori oleh negara atau kelompok yang bermaksud jahat dapat melakukan pengintaian atau pencurian informasi seperti kita pernah dengar. Di sini ada data pribadi bocor, Bejorka, pembicaraan telepon antara presiden dengan menteri bocor dulu, WikiLeaks.
dan bisa lebih dahsyat dari itu. Hanya saja ini tidak kita ketahui. Oleh sebab itu maka saya akan segera mengakhiri ini. Pesan khusus untuk bapak-bapak TNI. Peran penting TNI di dalam pemilu. Kami titip. Pemilu tahun 2024 sudah di depan mata, sehingga diharapkan di sini agar netralitas prajurit TNI dan keluarga besar TNI yang terdiri dari istri, suami, anak, dan para purnawirawan untuk menjadi fondasi utama bagi TNI dalam menjalankan peran penting dalam melancarkan proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu itu aman bagi pemilih. Hingga tadi saya sama Pak Panglima ya berbisik gitu. Ini kan yang penting TNI dan Polri tetap pada posisi netral. Insya Allah ini akan aman. Terutama di dalam menjaga lalu lintas digital yang banyak memprovokasi di tengah-tengah masyarakat yang secara digital belum terliterasi, tingkat literasinya rendah. Nah ini yang harus dijaga oleh TNI. Melalui kegiatan literasi digital ini, pemerintah juga memiliki harapan besar agar seluruh anggota TNI dan keluarga besar TNI dapat lebih cerdas, teliti, dan berhati-hati, serta menggunakan logika dalam mengikuti dan mengamati informasi, khususnya mengenai pemilu yang beredar di ruang publik, baik media massa nasional maupun ruang digital. Saya akan tutup dengan beberapa contoh hoax. Breaking news, semua aset Mahfud MD disita KPK. Penjelasan subjudulnya itu 444 miliar harta Mahfud MD disita oleh KPK. Ini penjelasan judulnya. Beredar, banyak yang percaya. Tapi ada juga digital yang ingat ini. Mahfud MD ingin menikahi Bunga Citra Lestari. Kenal juga enggak. Lalu banyak orang yang kirim, Pak saya nunggu undangan Pak. Bapak ini sudah tua, seleranya tinggi juga. Macam-macam lah. Orang yang percaya itu. Lalu lagi ini, yang adu domba antara TNI Polri. Ya, beredar WA berisi adu domba TNI Polri. Polda Metro pastikan bahwa itu hoax. Ada lagi obrolan WhatsApp terkait anggota Polri menghina TNI. Itu hoax. Saudara sekalian, itu saja pengantar dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas acara ini, mudah-mudahan sukses dan membuat kita lebih sadar digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kanan pada layar touchscreen. Baik, kami menghitung mundur. 3, 2, 1.
Dan acara kick-off launching digital literasi sektor pemerintahan kepada prajurit TNI resmi dibuka. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan penyerahan plakat yang pertama dari Panglima TNI kepada Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan plakat selanjutnya dari Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Panglima TNI. Selanjutnya sesi foto bersama, kami turut mengundang dengan hormat Kasum TNI, Aster Panglima TNI, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bergabung berfoto bersama. Terima kasih.